Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang implementasi aplikasi UDU 16 pada apotik. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 yang bernama Sri Perangkat. Kemudian nanti akan ada teman saya yang bernama Muren Welmira. Kemudian akan dilanjutkan dengan Gina Fitri Husnia, lalu ada Hanim Mafullah, dan yang terakhir Riri Pariyati. Kami akan mempresentasikan penggunaan aplikasi UDU 16 pada sistem di apotik. Kelompok 3 membuat sebuah apotik yang bernama Apotik Tri Pharma, di mana apotik ini berdiri sejak November 2023 dengan alamat di Jalan Kota Kasablanka nomor 88 Jakarta Selatan. Apoteker penanggung jawab dari apotik ini adalah APT Fitri S-Farm, dan sebagai pemilik sarana apotik juga APT Fitri S-Farm. Fasilitas pelayanan yang tersedia di Apotik Tri Pharma ada online store. Di sini akan melayani pembelian obat-obatan bebas ataupun dengan resep secara online atau by phone. Kemudian ada delivery service. Kami juga melayani pengantaran untuk setiap pembelian obat-obatan yang dilakukan oleh pelanggan. Lalu ada konsultasi. Konsultasi ini seputar obat-obatan bisa dilakukan bersama apoteker, di mana apoteker itu jam dinasnya ada pada hari kerja pukul 9 sampai dengan 5 sore. Dan konsultasi ini tidak dikenai biaya atau gratis. Lalu kami juga menyediakan layanan pengecekan tekanan darah, gula darah, asam urat, dan kolesterol. Untuk pelanggan bisa menghubungi Apotik Tri Pharma dengan kontak di 0812 1010 1212 atau bisa email ke tripharma@gmail.com. Visi misi dari Apotik Tri Pharma. Visinya adalah menjadikan apotik ini merupakan apotik yang dapat memberikan pelayanan profesional, berkualitas, optimal, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup sehat bagi masyarakat. Nah, misinya yang pertama menyelenggarakan pelayanan apotek yang profesional sehingga memberikan nilai tambah lagi kepada profesi, stakeholder, supplier, dan terutama kepada pelanggan Apotik Tri Pharma. Kemudian juga misinya menyediakan obat-obatan yang lengkap dengan harga yang terjangkau sehingga secara optimal dapat meningkatkan kualitas hidup sehat bagi masyarakat. Lalu Apotik Tri Pharma juga ingin memberikan pelayanan yang berkualitas dengan selalu update ilmu pengetahuan dan meningkatkan mutu serta kualitas apotik dalam upaya memberikan kepuasan kepada pelanggan. Berikut adalah staf dari Apotik Tri Pharma. Ada APT Fitri S-Farm sebagai apoteker penanggung jawab dan pemilik sarana apotik. Kemudian ada APT Fatimah, di sini berperan sebagai apoteker pendamping. Ada Rosa S-Farm sebagai tenaga teknis kefarmasian atau TTK 1 dan Yati S-Farm sebagai TTK 2. Lalu di bagian purchasing ada Muren, Gina di bagian inventory, Hanim di bagian accounting, Riri di bagian marketing, Sri sebagai sales, Rosiana sebagai HRD, Ali sebagai kasir 1, dan Mira sebagai kasir 2. Oke, untuk implementasi UDU 16 di Apotik Tri Pharma, maka kami dari kelompok 3 membuatkan skenario-nya. Nah, di sini ada dua pelanggan yang melakukan orderan obat melalui by phone. Yang pertama ada Bapak Yanto dengan alamat Jalan Pondok Pinang, nomor teleponnya tertera. Kemudian dia memesan beberapa obat-obatan tanpa resep. Ada Bye Fever Adult sebanyak 3 piece, CDR Effervescent sebanyak 2 tub, Curvit Emulsion sebanyak 2 tub, Tolak Angin Cair plus madu yang isinya 5 sebanyak 2 box. Kemudian pelanggan kedua Ibu Risa dengan alamat dan nomor telepon yang tertera. Nah, dia melakukan
melakukan pemesanan dengan menggunakan resep. Obat-obatannya adalah Zithromax tablet 500 mg. Di sini dosisnya sekali sehari untuk 3 hari. Jadi di sini dia membeli 3 tablet ya dengan harga 103.000. Jadi ini hitungannya sudah 1 strip, isinya 3 tablet. Kemudian ada Panadol kapsul dengan dosis 3 kali sehari untuk 3 hari. Karena Panadol kapsul ini tidak bisa diecer, harus dibeli dalam 1 strip, isinya 10, maka Ibu Risa membeli 1 strip saja. Kemudian ada Activate Plus ekspektoran isi 60 ml dengan dosis 3 kali sehari 5 ml. Ibu Risa membeli sebanyak 2 botol. Lalu Ibu Risa juga melakukan pemesanan tanpa resep, yaitu CDR Effervescent isi 15 sebanyak 1 tube. Nah, untuk tahapan dari skenario ini untuk pengerjaannya adalah sebagai berikut. Bagian sales akan menerima orderan dari 2 pelanggan tersebut, kemudian akan membuat sales order atau SO, lalu mengirimkannya ke bagian inventory. Nah, nanti di bagian inventory akan memproses SO tersebut, kemudian memeriksa ketersediaan stok. Nah, karena stok menipis, maka bagian inventory akan bekerja sama dengan purchasing untuk melakukan pemesanan ke PBF atau perusahaan besar farmasi. Lalu purchasing akan membuat surat pesanan dan melakukan pembelian ke PBF, lalu mengirimkan surat pesanan tersebut ke PBF. Setelah stok tersedia, maka obat akan disiapkan oleh TTK 1 untuk pesanan pelanggan Bapak Yanto, dan TTK 2 akan menyiapkan pesanan pelanggan Ibu Risa. Obat yang telah dikemas oleh kedua TTK tersebut akan dicek oleh apoteker yang sedang bertugas, dan apoteker akan memberikan informasi obat yang diperlukan oleh pelanggan. Kemudian obat dikirim bersama dengan invoice. Pelanggan yang telah menerima invoice akan melakukan pembayaran melalui transfer kepada Apotek Trifarma, dan pembayaran ini akan diproses di bagian accounting. Apotek yang telah menerima pembayaran dari pelanggan akan mencatatnya ke sistem arus kas. Faktur pembayaran dari PBF atas pembelian yang dilakukan oleh purchasing sebelumnya itu akan diproses di bagian accounting. Lalu bagian accounting akan mengirimkan bukti pembayaran ini kepada PBF. Kemudian bagian accounting juga harus melakukan pencatatan transaksi pembelian tersebut melalui sistem arus kas di apotek. Oke, kita akan masuk ke aplikasi UDU 16-nya untuk melakukan tutorial terhadap skenario yang sudah dibuat. Ini kami kelompok 3 sudah membuat user untuk masing-masing bagian. Dapat dilihat di layar bahwa ada beberapa user yang sudah terinput. Ada Gina sebagai inventory, kemudian Hanim sebagai accounting, kemudian sebagai purchasing, Riri ada di bagian POS, kemudian ada Sri di bagian sales. Oke, teman-teman, kita menggunakan UDU 16 dengan SOD. Jadi di sini sudah ada database-nya, kemudian sesuai dengan skenario tadi saya bertindak sebagai sales, maka saya di sini memasukkan email dan password yang telah dibuat sebelumnya. Muncul tampilan seperti ini, maka yang pertama dilakukan di bagian sales adalah melakukan order pesanan dari pelanggan. Jadi kita pertama ke bagian sales. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, kemudian kita bisa klik button new. Nah, di sini kita dapat menginput nama pelanggan sesuai dengan skenario sebelumnya. Di sini pelanggan pertama yaitu Bapak Yanto dengan alamat Jalan Pondok Pinang nomor 100. Pelanggan pertama yaitu Bapak Yanto dengan alamat Jalan Pondok Pinang nomor 155 Jakarta Selatan, dengan pesanannya terlampir seperti di layar.
emulsionnya sebanyak 2 botol dengan subtotal 150.000 dan tolak angin cairnya sebanyak 2 box dengan subtotal 52.000. Jadi total pembelanjaan dari Bapak Yanto adalah sebesar 414.000. Setelah tadi kita input item pembelian dari Bapak Yanto, kemudian kita sudah menginput alamat untuk pengirimannya, maka ini kita lakukan send by email. Dan ini adalah nomor SO dari pemesanan item yang dipesan oleh Bapak Yanto. Kita send by email. Ini adalah template yang muncul untuk pemesanan pelanggan Bapak Yanto dengan SO 0025 dengan total pembelanjaan sebesar 414.000. Kemudian kita klik send. Nah, di sini sudah muncul quotation send-nya, kemudian kita lakukan confirm. Untuk melakukan pengecekan apakah ini sudah masuk ke dalam invoice-nya, maka bisa diklik di bagian to invoice, order to invoice. Nah, di sini invoice-nya sudah muncul. Sales person-nya adalah Sri Sales, kemudian nomor invoice-nya adalah SO0025, customer-nya Bapak Yanto dengan subtotal 414.000. Kemudian kalau kita mau membuat orderan yang kedua, kita bisa ke bagian sales, kemudian klik new. Nah, untuk nama customer-nya ini kita bisa lakukan preview customer dulu. Oke, kita bisa langsung klik Ibu Risa. Untuk alamatnya di sini Ibu Risa sesuai dengan skenario. Di sini kita sudah menginput data customer-nya yaitu Ibu Risa. Kemudian untuk obat-obatan yang dibelikan di sini menggunakan resep. Jadi kita input sesuai dengan yang tertera di resep. total 548.550. Kemudian ini kita lakukan send by email. Oke, sudah muncul template untuk
sudah di lock, dan kita bisa cek untuk di invoice-nya apakah sudah muncul. Ini adalah 2 orderan yang telah dibuat oleh sales, yaitu untuk customer Yanto dan Sri. Oke, itu untuk di bagian sales. Selanjutnya bisa ke bagian inventory dan purchasing. Oke, selanjutnya kita ke modul purchase, dimana kita akan sebelumnya login dulu. Sebelum kita login, saya akan menjelaskan skenario. Kita ada 3, yaitu membuat purchase order untuk permintaan seperti tabel di atas ini. Kemudian nanti kita akan buat dahulu PO-nya ke vendor. Setelah itu habis kita lihat kita baru send by email. Kedua, skenarionya membuat purchase order untuk permintaan, kemudian langsung di send by email ketika kita sudah ingin membuat dan confirm order PO tersebut. Ketiga, kita akan membuat bill to vendor after validate PO yang sudah di-receive sesuai kuantiti yang diterima. Sebelumnya kita harus menggunakan SOD, di mana linknya seperti yang di atas ini. 159.223.52163 web login dengan database sesuai dengan tugas kami, yaitu di farmasi 4 kelompok 3 Magister Bisnis 16 Odo 16 sorry. Kemudian saya melogin muren@gmail.com dengan password yang sudah disetting sebagai purchasing. Selanjutnya, baik, di sini saya sebagai muren purchasing akan memberikan penjelasan skenario yang sudah dibuat. Kita akan ke menu purchase. Menu purchase. Di sini sudah ada pernah kita purchase order, membuat dari purchasing. Kita akan melihat dulu produk-produk yang kita jual dengan by group kategori sebagai berikut. Jadi di sini ada 2 kategori ya, ada obat yang bisa dibeli tanpa resep dokter dan ada yang harus dibeli dengan resep dokter. Di sini saya memberikan produk tersebut di Apotek Trifarma ini. Kalau ingin membuat baru, tinggal klik menu dan setting produknya. Oke, next kita akan membuat purchase order. Yang kita akan membuat purchase order ini, kita akan confirm order dulu, baru kita send by email satu-satu PO yang sudah kita buat. Produk expired dibuat tanggal 19 November, jadi hanya waktu sekitar 2 hari untuk vendor bisa mengirimkan barang tersebut. Di sini kita vendornya Parit Padang Global. Kita akan membeli Curved Emotion. Klik confirm order. Kalau sudah kita buat purchase order baru lagi, nah ini menunjukkan wantisip buat kita bisa membuat batch-nya ya, men-setting batch-nya, tapi kalau sudah di-receive barangnya. Oke, balik ke pembuatan purchase order.
Sekarang kita akan membuat order barang ke vendor Anugrah Parmindo Lestari. PO expirednya juga sama di tanggal 19. Barangnya kita akan mengorder antibiotik Zitromax sebanyak 18 quantity sesuai demand yang sudah dijelaskan di skenario. Confirm order. Oke, sudah. Kita balik lagi ke request for quotation-nya. Ini sudah ada dua yang sudah kita buat. Kita bikin lagi. Ini kita akan kirim ke kode vendor Parit Padang. Encefal. PO expirednya juga sama tanggal 19 November. Kita akan membeli Acyclovir 400 mg sebesar 1000 tablet. Confirm order. Selanjutnya kita akan send PO by email. Kita lihat dulu orderan yang masih belum kita kirim by email. Kita klik satu-satu. Kita kirim send PO by emailnya. Klik. Tulisnya. Dan klik send PO by email. Sudah selesai skenario pertama. Sekarang kita akan membuat request for quotation juga yang kita meng-create PO ke vendor dan kita langsung send by email, bikin notice atau announcement ke mereka untuk melayani purchase order yang kita buat by email. Kita akan mengorder CDR effervescent isi 15 ke Anugrah Parmindo Lestari sebesar 125 pieces dengan expired di tanggal 19 November juga. Kita send by email. Nah, ini ada attachment PO-nya. Kita send ke email yang kita sudah daftarkan kode vendor tersebut. Emailnya apa? Confirm order. Kita buat lagi request for quotation-nya. Kali ini kita akan order barang ke vendor Parit Padang Global. Tanggal 19 juga kita akan membeli produk Panadol. Sebanyak 1000 pieces sesuai skenario permintaan yang di awal.
sebanyak 100 pieces. Kita juga bisa searching nih item-item yang ada di template kita tuh apa aja sih. Di sini ada Neurobion, kita searching. Ini ada Blackmore, Ekana, Neurobion. Barangnya yang ada tulisan ya, model 1000 pieces juga, dengan currency-nya kita bikin rupiah Indonesia. Sudah kita setting dulu PO expirednya tanggal 19 juga, send by email. Seperti yang tadi sebelumnya, kita jadi membuat announcement atau notice bentuk email dengan PO terlampir untuk dilayani oleh kode vendor PT Barik Badan Modal. Setelahnya kita akan confirm order. Nah, selanjutnya kita akan ke skenario ketiga, yaitu membuat bill to vendor yang sudah kita buat. Kali ini saya akan membuat bill to vendor POP 0015 dari 5 PO yang sudah kita buat sebelumnya. Salah satunya aja di PO reference-nya P0015. Di sini ketika kita klik create deal masih belum bisa dilakukan karena belum ada PO kita yang di receive. Jadi belum ada quantity apapun yang sudah di receive, sudah divalidasi tentang kuantitinya. Jadi akan ada notice error. Di sebelumnya kita ketika mau create bill itu harus receive dulu barangnya. Sudah create bill, confirm. Bill date-nya kita tulis. Lalu confirm. Nah, sini sudah terposting bill to vendornya. Ini ada produk-produk yang sudah kita purchase, ada Gitromax, CDR isi 15, ini sudah kita purchase. Kemudian ada Panadol juga, ada Activate yang tadi kita sudah purchase ya. Ini Activate kita lihat purchase-nya 100 unit sudah ada, sudah terinput. Tinggal barang-barang ini akan ke inventory untuk di receive dan ditentukan batch masuknya, first in first out-nya. Oke, sekian dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Gina Fitri Husnia. Di sini saya berperan sebagai untuk inventory. Oke, seperti biasa kita masukkan dulu untuk email dan passwordnya, kemudian login. Oke, setelah muncul tampilan seperti ini, kita ke menu inventory. Nah, setelah menu inventory muncul, kita klik yang delivery order yang ada 9 yang harus diproses. Oke, namun seperti
skenario di awal, kita hanya punya 2 customer, yaitu yang pertama Bapak Yanto, yang kedua adalah Ibu Risa. Yang pertama kita klik dulu yang pesanannya Bapak Yanto. Oke, dia meminta barang tolak angin cair, kemudian Curved Emulsion, CDR, Profession yang isi 15, dan Bye Bye Fever Adult. Ini permintaannya, kemudian ini ketersediaannya, dan kita isi sesuai dengan permintaan. 2, kemudian ini 2, ini juga 2, Bye Bye Fever 3. Kemudian kita pastikan permintaannya itu sudah sesuai atau belum. Oke, jika sudah seperti ini, kita klik validate. Oke, setelah validate, nanti statusnya berubah ya, dari ready menjadi done. Kemudian selanjutnya kita kembali lagi ke menu inventory. Oke, klik lagi. Nah, yang ini tinggal yang Ibu Risa yang belum kita proses. Klik lagi pesanannya Ibu Risa. Di sini Ibu Risa membeli atau memesan Jitromax 500 mg sebanyak 3, Panadol 1, Actived plus ekspektorannya 2, sama CDR Professionnya adalah 1. Kemudian ini persediaan kita juga mencukupi dengan sesuai dengan pesanannya Ibu Risa, maka kita isi pesanannya sesuai dengan permintaan. Untuk Zitromaxnya 3, untuk Panadolnya 1, untuk Activate-nya 2, untuk CDR-nya 1. Kemudian kita pastikan lagi barang yang kita siapkan sudah sesuai dengan pesanannya Ibu Risa atau belum. Oke, ini sudah sesuai. Kemudian klik validate. Nah, kemudian setelah klik validate, seperti biasa ini dari ready menjadi done. Oke, berarti ini sudah selesai ya. Nanti tinggal bagian accounting untuk memberikan bill-nya. Kita untuk memastikan apakah pasien Risa dan pasien Yanto sudah diproses. Nah, di sini sudah tidak ada lagi nama pasien Risa dan pasien Yanto. Itu artinya pesanannya sudah disiapkan. Itu saja bagian dari inventory. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh bagian accounting. Baik, kali ini saya, Hanim, akan membawakan modul accounting implementasinya pada apotek Pharma dari kelompok 3. Pertama-tama kita buka alamat Odoo kita, lalu kita masukkan email dan password, kemudian login. Nah, setelah terbuka modul accounting, di sini ada Hanim Accounting yang bertugas menjadi pada kelompok ini. Kemudian kita klik home menu, lalu kita klik accounting. Nah, setelah terbuka tampilannya seperti ini. Nah, tugas saya ada 2. Yang pertama customer invoice, di mana setelah customer melakukan pembayaran, selanjutnya petugas akan mencatat transaksi pembayaran, kemudian mengirimkan bukti transaksi kepada customer.
Kemudian tugas yang kedua adalah vendor bills, yaitu melakukan pembayaran sesuai tagihan, kemudian mengirimkan bukti pembayaran tersebut kepada vendor PBN. Nah, yang pertama kita lakukan customer invoice terlebih dahulu, mengklik button customer, kemudian button invoice. Nah, di sini akan terlihat beberapa invoice yang masuk. Kita coba invoice yang pertama, yaitu atas nama Yanto. Kita klik. Nah, kemudian kita klik invoice dari customer ini, jumlahnya 414.000 yang sudah dibayarkan. Kemudian kita klik kita send print terlebih dahulu. Kita kirim invoice ini melalui email kepada customer. Nah, di sini emailnya sudah by system. Kemudian ini tampilan invoice-nya dalam bentuk PDF. Lalu kita klik send and print. Nah, ini kita coba buka. Invoice-nya dalam bentuk PDF ada di sini. Kemudian kita register payment. Nah, ini bayarannya cash, lalu payment metodenya manual, lalu klik create payment. Nah, ini muncul tanda hijau yang artinya sudah dibayar atau sudah dilakukan pembayaran. Kemudian kita cek statusnya di customer. Nah, ini statusnya yang Yanto tadinya not paid, kemudian berubah menjadi in payment, status pembayarannya in payment, lalu statusnya posted. Nah, kemudian untuk customer yang kedua bernama Risa, kita klik invoice-nya. Nah, ini invoice-nya dari customer yang bernama Risa. Lalu kita cek jumlahnya. Customer yang dibuat oleh sales. Lalu kita kirimkan bukti invoice-nya kepada customer. Ini melalui email. Ini invoice-nya terlampir, kemudian send and print. Ini invoice-nya sudah terdownload. Kemudian kita klik register payment. Nah, ini pembayarannya adalah cash secara manual. Lalu kita klik create payment. Nah, customer yang kedua juga sudah tercetak invoice-nya dan statusnya sudah in payment. Kita coba lihat customer list. Nah, ini statusnya yang bisa dari tadinya not paid, terbayar, sekarang statusnya sudah terbayar dan sudah terpost bukti invoice-nya dan sudah dikirimkan kepada masing-masing customer. Kemudian tugas selanjutnya adalah vendor bills. Kita klik vendor, lalu kita klik bills. Nah, di sini ada bills dari salah satu vendor, yaitu Farid Padang yang statusnya belum terbayar. Kita coba klik.
ini bilnya nomor sekian, PT Parit Padang Global, orderannya adalah Panadol sebanyak 1 unit, kemudian harga totalnya sekian, lalu Actifed sebanyak 1 unit, harga totalnya sekian, kemudian Neurobion Forte sebanyak 1 unit, harga totalnya sekian, sehingga jika total semuanya jumlahnya adalah 69.930. Kemudian kita klik register payment, sudah diklik. Kita klik register payment. Nah, pembayarannya adalah melalui bank, lalu banknya adalah BCA. Kemudian satunya adalah rupiah, lalu klik tiket payment. Nah, statusnya sudah berubah menjadi in payment. Kita cek di vendor bills bagaimana statusnya. Nah, statusnya sudah terbayar dan post. Jika kita ingin membuat bills baru secara manual, kita klik new. Lalu vendornya kita isi, misalnya PT Enseval. Lalu bill reference-nya misalnya bill garis miring 0005. Bill date-nya, accounting date-nya 20 bulan 11 2023. Resipien banknya misalnya ini, kemudian dalam rupiah currency-nya, lalu kita add produknya. Misalnya Ambrok Soft Sirup, jumlah kuantitinya adalah 100 unit. Lalu kita tambah lagi produknya, misalnya paracetamol sirup 60. Jumlahnya adalah 200 unit. Lalu kita tambahkan lagi misalnya squid 3 cc, jumlahnya misalnya 100 unit. Oke, kemudian kita save. Date-nya ini misalnya kita buat tanggal hari ini, yaitu tanggal 11 November. Oke. Nah, setelah fix, kita cek sudah fix, baru kita klik confirm. Nah, ini adalah bilnya. Lalu kita coba ke vendor, kita lihat apakah ada bill. Oh ya, ini ada bill dari PT Enseval, statusnya belum terbayar. Kita klik bill ini, lalu kita klik register payment untuk membayar kepada vendor tersebut melalui bank. Kemudian metodenya melalui bank BCA. Nah, lalu create payment. Nah, ini statusnya sudah in payment. Kita cek di vendor bills-nya. Nah, statusnya sudah berubah menjadi in payment. Demikianlah video dari saya. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya di modul selanjutnya. Terima kasih. Teman-teman, perkenalkan saya Riri Variati dari kelompok 3. Kali ini saya akan membahas tentang point of sale. Jadi kita langsung saja masuk ke link berikut. Kemudian kita masukkan email dan password admin. Klik login. Kemudian kita klik discuss, pilih aplikasi. Dan kita cari point of sale.
saya sudah menginstal atau mengaktifasi point of sale, maka langsung saja kita klik point of sale dan pilih configuration, pilih produk, kategori. Di sini saya sudah membuat beberapa produk kategori. Jika teman-teman ingin menambahkan, tinggal klik button new, kemudian masukkan misal adalah obat bebas. Teman-teman juga bisa masukkan logo dari obat bebas tersebut di sebelah sini, kemudian klik save. Karena kategori produknya sudah lengkap, kita langsung masuk ke produk, klik produk kembali, kemudian di sini saya sudah upload beberapa produk yang akan kita jual di toko. Jika teman-teman ingin menambahkan produk baru, tinggal klik new. Misal untuk produknya adalah madu biji 60 ml. Kemudian untuk produk tipenya adalah storable product. Harganya kita masukin 45.000, PPN 11%, dan harga dulunya adalah 30.000. Untuk produk kategori kita masukkan odds, label, dan POS. Untuk internal reference atau kode uniknya kita masukkan madu biji 01. Kemudian kita masuk ke sales, kita masukkan untuk kategorinya adalah ke obat bebas atau ke vitamin ya, kita masukkan ke vitamin aja, vitamin dan suplemen. Kemudian klik save, kemudian kita update quantity, kita klik new, kemudian kita akan memasukkan stoknya misal 20. Klik usernya adalah Riri, kemudian klik apply. Kita cek untuk stoknya produk madu DJ madu. Masuk ya teman-teman, ada 20 unit. Kemudian kita langsung masuk ke payment metode. Di sini saya sudah masukkan untuk payment metodenya ada beberapa. Jika teman-teman ingin menambahkan, tinggal klik button new, kemudian masukkan metodenya, misalnya adalah cash. Untuk jurnalnya kita pilih cash, dan intermediary account-nya kita pilih yang visible POS. Kemudian klik save. Dari produk kategori sudah kita buat, kemudian produk juga kita udah upload, payment metode juga udah kita buat, kita langsung ke setting untuk membuka toko baru. Klik point of sale. Di sini saya juga sudah membuat toko yaitu Melati Shop. Di sini untuk point post interface-nya saya pilih multi employee. Jika teman-teman ingin menambahkan atau mencari, tinggal klik search more. Di sini untuk kasir saya adalah DO. Di sini udah ada DO, tinggal dipilih. Dan jika teman-teman ingin menambahkan, tinggal klik new, masukkan nama karyawannya dan juga posisinya sebagai apa. Kemudian tinggal di save dan close. Kemudian kita geser ke bawah. Untuk PPN-nya di sini adalah 11%. Kemudian untuk bill dan receipt-nya, untuk custom header dan footer-nya di sini, untuk di bagian atasnya saya masukkan slogan dari perusahaan kami yaitu profesional, berkualitas, dan optimal. Dan di bagian bawahnya saya tambahkan terima kasih. Kemudian untuk payment metodenya ada debit mandiri, kredit, dan juga cash. Setelah semua terisi, teman-teman bisa langsung klik save. Dan jika teman-teman ingin membuka toko baru, tinggal klik button new shop dan pengisiannya sama seperti ini. Kita klik save. Kemudian kita langsung ke point of sale. Kita cari toko Melati Shop. Klik new session. Dan pilih kasirnya adalah DO. Di sini karena kita masih baru dan belum ada uang cash, kita langsung open session. Sesuai skenario di sini saya akan melakukan 3 transaksi yaitu cash dengan debit mandiri dan juga kredit mandiri.
Untuk customer pertama ini akan membeli Ambroxol sirup sebanyak 1 botol, kemudian Antangin, betadine kumur. Untuk customer pertama ini atas nama Suga, dia akan melakukan pembayaran melalui cash dengan memakai uang 100.000. Klik validate, kemudian kirim invoice-nya via email ke suga@gmail.com. Kemudian kita lihat invoice-nya. Di sini tercatat cash 100.000 dan kembaliannya adalah 100 rupiah. Dan untuk loyalty poinnya Suga mendapatkan 999.000 poin. Selanjutnya adalah untuk customer kedua, kita akan melakukan transaksi dengan pembayaran debit mandiri. Dia memesan Blackmores Magnesium, Blackmores Vitamin C, dan juga L-Kana. Customer kedua kita cari adalah Yungso. Dia akan melakukan pembayaran dengan debit mandiri. Kemudian klik validate, kirim invoice via email ke yungso@gmail.com. Invoice kita terlihat pembayarannya debit mandiri dan untuk pengembalian atau uang kembalinya adalah 0 rupiah. Selanjutnya adalah untuk customer ketiga, dia akan membeli Cipralex, Combantrin, Blackmores, dan juga masker. Untuk customer ketiga ini atas nama Raka akan melakukan pembayaran dengan kredit mandiri. Kemudian kita langsung klik validate dan kita masukkan email Raka untuk mengirimkan invoice-nya. Kita lihat di invoice menggunakan kredit mandiri dan untuk kembaliannya adalah 0 rupiah. Nah, selanjutnya karena 3 transaksi sudah selesai, ini adalah transaksi terakhir, langsung kita close section, kemudian pilih Michelle admin, kemudian pilih close, klik close session, kemudian klik OK. Selanjutnya kita masuk ke point of sale dan pilih order. Klik order. Di sini telah masuk ya order 3 transaksi tadi atas nama Suga, Yungso, dan juga Raka. Di sini untuk Suga dia pembeliannya adalah Ambroxol, Antangin, betadine. Untuk paymentnya adalah pakai cash. Selanjutnya adalah untuk pelanggan Yungso, dia untuk pembayarannya adalah melalui debit mandiri. Dan yang terakhir adalah Raka, dia menggunakan kredit mandiri. Demikian ya teman-teman untuk modul point of sale, mulai dari aktivasi sampai ke transaksi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.